Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Saat ini kita akan membahas sebuah kisah klasik dari Injil Lukas, yaitu kisah Marta dan Maria, yang ternyata ini masih sangat relevan dengan hidup kita di era sekarang. Ini tentang prioritas atau milih yang benar-benar penting di tengah semua kesibukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya yakin kita semua pernah ngerasain dikejar-kejar tugas atau dikejar-kejar untuk upload foto liburan kita biar nggak ketinggalan. Nah, saat ini kita mau belajar gimana caranya untuk berhenti sejenak biar hati kita nggak ikutan error. Bapak Ibu, coba jujur. Pagi-pagi bangun, yang pertama dipegang apa? HP atau tangan pasangan? Kalau di era serba cepat ini, kadang kita merasa harus on terus, harus update status, harus balas chat, harus nonton semua serial. Pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar penting dan memberi damai? Sekarang kita akan kenalan sama kisah Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang menyertai kami. Kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami apa yang menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca cerita dari Alkitab, yaitu Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Saya akan baca untuk kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu, kisah ini mirip sama drama keluarga kita sehari-hari. Yesus ini ibarat tamu penting yang datang ke rumah kita. Terus ada dua ibu-ibu, Marta dan Maria. Mereka ini punya cara yang beda untuk menyambut tamu. Sekarang kita mau membahas agar kita mengerti kenapa kok pilihan Maria itu dibilang bagian yang terbaik. Yang pertama kita lihat ada dua ibu, dua pilihan. Sekarang kita lihat dulu Marta, si paling sibuk dan gampang khawatir. Siapa sih Marta? Marta adalah wanita yang hebat, ibu yang baik banget, rajin dan suka menolong. Dia adalah tuan rumah sejati, efisien dan bertanggung jawab. Dia ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Yesus. Salut deh sama Marta. Tapi Marta punya masalah. Apa sih masalahnya? Yang pertama, dia kewalahan. Karena Marta sibuk sekali melayani, kita lihat di sini kata sibuk di sini itu bukan cuma sekedar aktivitas fisik, tapi hatinya juga gelisah dan khawatir.
karena mikirin semua persiapan. Marta, dia kewalahan berlebihan. Dia mikirin banyak perkara. Dia berpikir, aduh makanan ini asin enggak ya? Itu piring udah bersih belum ya? Mirip kita lah yang sibuk mikirin besok mau masak apa. Atau cucu udah makan apa belum? Padahal dia baru saja sarapan. Lalu di sini Marta dia ngomel. Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, ini kan mirip kita kalau lagi capek terus ngomel sama keluarga. Kok aku doang yang kerja, yang lain enak-enakan? Ya, sering ya begitu. Sekarang apa yang bisa kita pelajari dari pesan Marta? Niat baik untuk melayani itu penting. Tapi kalau kita sibuk terus sampai hati kita gelisah dan ngomel, itu malah bikin kita capek sendiri. Kita jadi sibuk nyiapin pesta, tapi nggak bisa nikmatin pestanya karena sibuk khawatir. Jadi Marta ini kayak ibu-ibu yang kalau ke kondangan sibuk motoin makanan, update story, padahal bisa duduk manis sambil ngobrol sama teman. Yang kedua, kita lihat si Maria. Ini si paling tenang, yang tahu mana prioritas utama. Siapa sih ini Maria? Maria ini bukan pemalas, ya, atau tidak peduli. Justru ia adalah sosok yang sangat cerdas dalam memprioritaskan. Dia sadar kedatangan Yesus itu kesempatan emas yang langka yang tidak boleh dilewatkan. Di sini Maria punya pilihan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk di kaki rabi atau guru adalah posisi seorang murid yang haus akan pengetahuan. Maria memilih untuk belajar dan berelasi daripada sibuk dengan hal-hal yang fana. Maria milih buat jadi murid Yesus, bukan cuma jadi pelayan di rumah. Pesan apa yang bisa kita lihat dari Maria? Bahwa tindakan yang dilakukan Maria itu berani banget. Zaman dulu perempuan itu biasanya di dapur, tapi Maria berani milih buat duduk dengerin kayak laki-laki. Ini menunjukkan kalau dia lebih mentingin hubungan dan pelajaran dari Yesus daripada urusan dapur. Sekarang coba kita, di dunia yang berisik ini, apakah kita masih punya waktu untuk mendengarkan? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan pasangan, mendengarkan anak-anak kita? Atau kita sibuk sama HP dan suara hati kita sendiri? Lalu kita akan melihat bukan salah Marta, tapi pilihannya yang berbeda. Ya, Yesus tidak mengutuk pelayanan Marta. Pelayanan itu baik dan penting. Yang Yesus tegur adalah kekhawatiran dan kegelisahan Marta yang membuatnya kehilangan sukacita dan bahkan berani protes pada Yesus. Jadi, ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal mana yang paling penting di saat itu. Marta sibuk nyiapin buat Yesus, Maria sibuk dengan Yesus atau mendengarkan Yesus. Keduanya baik, tapi salah satunya adalah bagian yang terbaik. Bapak Ibu, ini mirip kita kalau mau liburan. Ada yang sibuk packing koper sampai 5 koper, padahal kita cuma buat 2 hari. Ada yang santai aja bawa ransel, tapi dia menikmatin banget liburannya. Nah, mana yang lebih baik? Mana yang kita akan pilih? Sekarang kita akan melihat
Kenapa pilihan Maria itu yang terbaik? Yang pertama, yang paling penting, dekat sama Tuhan. Di sini Maria memahami bahwa kehadiran Yesus adalah kesempatan emas yang tak ternilai. Makanan dan kenyamanan fisik itu sementara, tapi kesempatan untuk duduk dan belajar langsung dari Sang Guru Agung itu pelajaran yang berharga banget. Sekarang bagi kita hadirat Tuhan mungkin bukan lagi Yesus yang duduk di sofa kita, tapi itu bisa berarti meluangkan waktu untuk doa, membaca firman Tuhan, atau sekedar merenung di tengah hari. Di usia kita ini, waktu terasa makin cepat. Apakah kita pakai waktu itu untuk hal yang bersifat kekal? Atau cuma untuk scroll berita yang besok sudah basi? Intinya dalam hubungan, Bapak Ibu, begitu pentingnya hubungan pribadi sama Tuhan. Bukan cuma ritual atau daftar kewajiban agama, tapi hubungan dari hati ke hati. Ini kayak Maria yang milih buat duduk dekat dan dengerin. Jangan sampai kita lebih sering video call anak cucu, tapi jarang untuk menelepon Tuhan dalam doa. Yang kedua, fokus satu hal yang perlu. Jadi bukan banyak notifikasi. Di sini Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Ini adalah kuncinya. Ini bukan berarti cuma satu hal doang yang penting di dunia, melainkan ada satu hal yang paling penting dan harus kita prioritaskan di antara banyak hal baik lainnya. Saat itu, buat Maria itu adalah mendengarkan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita hidup di zaman yang banyak perkara, alias banyak notifikasi dari WA, Instagram, TikTok, sampai promosi belanja online. Semua berebut perhatian kita. Seperti Marta, kita bisa jadi khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sebenarnya bisa ditunda atau enggak terlalu penting. Pertanyaan renungan untuk kita, apa satu hal yang perlu bagi kita saat ini? Apakah itu kesehatan rohani, kedamaian batin, atau hubungan kita dengan keluarga inti yang sudah lama nggak ngobrol tanpa gangguan gadget? Yang ketiga, pilihan yang nggak akan hilang, itu menjadi investasi abadi. Ini janji utama dari pilihan Maria. Pelayanan Marta bakal selesai, makanan bakal habis, follower kita bisa berkurang, tren bisa berganti. Tetapi pengalaman dan hikmat yang Maria dapatkan dari duduk di kaki Yesus adalah miliknya selamanya. Ini merupakan investasi rohani yang gak bakal rugi atau hilang nilainya. Jadi buat kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di usia kita ini banyak hal bisa diambil dari kita. Itu bisa kekuatan fisik, bisa ingatan, bahkan orang-orang yang kita cintai bisa mendahului kita. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, kedamaian hati yang berasal darinya, dan hikmat firman-Nya adalah bagian yang terbaik yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Ini adalah tabungan yang paling aman. Jadi Bapak Ibu, ini adalah warisan anti debu. Pertanyaannya, apa warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Bukan hanya harta yang bisa berdebu, tapi teladan hidup kita yang memilih bagian yang terbaik ini, warisan iman yang kuat. Bapak Ibu, Marta sibuk nyiapin konten yang cuma bertahan 24 jam di story. Tapi Maria sibuk ngisi memori internal, jiwanya dengan firman yang kekal. Mana yang lebih worth it?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jadi cara jadi Maria di zaman kita sekarang. Yang pertama, kita harus sadar kalau suka, sibuk banget. Pertama, kita harus jujur, di mana kita seringkali seperti Marta, di mana kita membiarkan kekhawatiran dan kesibukan mengambil alih kedamaian kita. Kapan kita merasa ketinggalan kalau nggak sibuk? Ini adalah contoh. Apakah kita sering merasa tidak punya cukup waktu untuk doa, tapi punya banyak waktu untuk scrolling TikTok atau nonton drakor? Atau terlalu khawatir tentang masa depan cucu sampai lupa menikmati kehadiran mereka sekarang? Karena itu kita harus mulai dari sadar. Kesadaran itu adalah kunci. Akui bahwa terkadang kita terlalu banyak melayani dan terlalu sedikit mendengarkan. Bapak Ibu, ini bukan aib, tapi panggilan untuk berubah. Yang kedua, kita harus sengaja luangin waktu buat Tuhan. Ini merupakan detox HP rohani. Jadi sarannya, ini bukan tentang menambahkan daftar tugas, tapi tentang menggeser prioritas. Bagaimana caranya? Tentu harus ada waktu tenang. Meskipun hanya 5-10 menit setiap hari, sediakan waktu khusus untuk doa, baca Alkitab. Itu bisa saja pakai aplikasi Alkitab yang ada di HP kita. Atau sekedar merenung dan bersyukur. Anggap saja ini detox HP untuk jiwa kita. Yang kedua, di mana aja? Kita bisa bertemu Tuhan di mana saja. Pas nyiram tanaman, pas mandiin cucu, bahkan pas antri di bank, gunain waktu itu buat ngobrol sama Tuhan. Jangan langsung cek HP. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mendengarkan? Dengarin khotbah online, lagu rohani, atau renungan, biar hati kita diisi firman Tuhan. Jangan cuma dengerin gosip aja ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita lebih update aplikasi di HP daripada update hati kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, belajar lepasin dan fokus yang penting. Unfollow kekhawatiran. Tidak semua hal perlu perhatian penuh kita, tapi belajarlah untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Kayak kita unfollow akun yang bikin kita stres. Lalu kita minta tolong. Jika ada tugas yang bisa dibantu anak atau cucu atau bahkan asisten rumah tangga, mintalah bantuan. Kita tidak harus jadi superhero terusan untuk mengerjakannya. Lalu kita fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Lebih baik melakukan sedikit hal dengan hati yang tenang dan fokus daripada banyak hal dengan hati yang gelisah dan terpecah belah. Contohnya, nggak perlu foto semua makanan yang kita makan atau semua kegiatan kita, tapi nikmati saja momennya. Atau tidak perlu cemas berlebihan tentang masa depan yang belum terjadi. Percayalah pada Tuhan dan lakukan yang terbaik hari ini. Ayo Bapak Ibu, apa satu kekhawatiran atau tugas yang paling sulit Bapak Ibu lepaskan? Sekarang bagaimana kita bisa belajar menyerahkan kepada Tuhan dan mengurangi beban notifikasi di kepala kita? Bapak Ibu, kisah Marta dan Maria bukanlah tentang baik atau buruk, tetapi tentang prioritas yang tepat dan pilihan yang bijak di tengah segala tuntutan hidup. Marta sibuk dengan hal-hal yang baik, tapi kekhawatiran membuatnya kehilangan sukacita. Maria memilih bagian yang terbaik, yaitu hadirat dan pengajaran Tuhan yang tidak akan diambil darinya. Itu investasi yang paling aman di dunia yang tidak pasti ini.
Mari kita belajar dari Maria dan memilih investasi yang kekal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, daripada sibuk mengejar tren atau like yang sementara. Bapak Ibu, mari kita lakukan mulai hari ini apa satu langkah kecil yang akan kita ambil untuk lebih banyak menjadi Maria dan lebih sedikit jadi Marta. Tidak perlu langsung drastis, mulai dari yang kecil saja. Bapak Ibu, apa yang mau saya ubah atau saya mulai lakukan dari besok biar saya bisa pilih bagian yang terbaik? Itu bisa kita katakan pada diri kita. Bapak Ibu, ini adalah bisa menjadi satu contoh ya janji diri. Hari ini saya mau coba detox HP 15 menit tiap pagi buat doa atau baca firman. Bisa juga saya mau kurangin waktu di HP biar bisa ngobrol lebih banyak sama pasangan, sama anak, sama cucu. Bisa juga saya akan belajar unfollow kekhawatiran yang tidak perlu dan serahkan pada Tuhan. Dan bisa juga kita katakan, saya mau lebih sering dengerin firman Tuhan lewat podcast rohani waktu lagi di jalan maupun bekerja. Sekian Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran dari Marta dan Maria. Ampuni kami jika sering sibuk dan khawatir. Tolong kami memilih bagian terbaik, yaitu dekat denganmu, mendengarkanmu, dan menemukan damai sejahtera darimu. Berikan kami hikmat dan kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Salam. Sampai bertemu di lain kesempatan.